Muhammad Fajrin, pasien obesitas asal Tangerang, Banten, kini menjalani perawatan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Sejumlah petugas gabungan dari pemadam kebakaran Basarnas hingga petugas keamanan Rumah Sakit RSCM harus bersusah payah untuk menurunkan pasien obesitas bernama Muhammad Fajrin, warga Tangerang, pada Jumat malam pekan lalu. Selama lebih dari 1 jam dengan menggunakan 2 alat forklift dari Dinas PUPR Tangerang dan RSCM, para petugas juga harus berhati-hati saat membawanya ke ruangan di depan IGD. Pasien berbobot lebih dari 300 kg ini terpaksa dirujuk ke RSCM dengan menggunakan mobil truk Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang, lantaran tak bisa diangkut dengan menggunakan ambulan. Menurut pihak RSCM, usai pihaknya membaca rekam medis dari RSUD Tangerang, akan membentuk tim dokter mulai dari spesialis gizi hingga penyakit dalam, di mana pasien sebelumnya akan dilakukan pemeriksaan kesehatan terutama penyebab obesitas. Setelah kita melihat situasi dan kondisi di lapangan, akhirnya kita memutuskan untuk meminta bantuan juga dari pihak luar ya. Tadi mungkin teman-teman bisa lihat ada pihak Basarnas, kemudian pemadam kebakaran ya. Kemudian kita juga berkoordinasi dengan pihak perujuk dari mereka yang membawa alat berat ya. Oke. Setelah tiba, sebelum tiba tepatnya kita lakukan simulasi sebenarnya. Jadi teman-teman sebelum tiba di sini kita simulasikan nanti akan lewat mana, bagaimana pemeriksaan pasien, sehingga seperti bisa dilihat, alhamdulillah proses tiba, pemeriksaan, evakuasi hingga ke ruangan berjalan lancar. Sebelumnya, Muhammad Fajrin, pasien obesitas berbobot lebih dari 300 kg, menjalani perawatan di RSUD Kota Tangerang. Namun, kemudian harus dilakukan rujukan karena peralatan rumah sakit RSCM yang dianggap lebih memadai. Sebelum dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Fajrin dievakuasi dari rumahnya di kawasan Tangerang, Banten, juga menggunakan forklift. Tak hanya itu, petugas juga harus membongkar tembok rumahnya agar proses evakuasi bisa dilakukan dengan leluasa. Dari Tangerang, Banten dan Jakarta, Rusdi Muslim, Yoga Kuspratomo, TV One mengabarkan. Fajrin memang sekarang sudah dibawa ke RSCM dan insya Allah juga akan mendapatkan penanganan yang tepat di RSCM. Tapi kemudian apa yang menyebabkan Fajrin ini menderita obesitas? Bahkan bobotnya sampai 300 kg. Dan juga apa bahaya obesitas? Ini juga bisa bagi pelajaran bagi kita bersama. Dan untuk bisa berbincang-bincang lebih lanjut mengenai hal ini sudah hadir di samping saya. Beliau merupakan dokter spesialis gizi, Dr. Putri Sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dr. Putri. Selamat malam Mbak Putri. Baik. Selain bersama dengan Dr. Putri, kita juga sudah ada narasumber lainnya yang akan berbagi cerita juga dengan kita termasuk juga pengalamannya. Karena ini kita sudah bersama dengan Mas Arya Pramana yang juga merupakan mantan pasien obesitas pada saat itu beberapa tahun lalu sempat jadi sorotan juga. Bahkan di usianya juga masih muda, beratnya ataupun juga bobotnya sampai 193 kg kalau saya tidak salah. Tapi sekarang kita lihat, Anda juga bisa lihat di layar begitu langsing tentunya Mas Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Arya. Waalaikumsalam. Malam Mbak Putri. Baik, Mas Arya sekarang timbangannya berapa beratnya? Aku kemarin di 96. Berapa? Di 96. 96. Awalnya dulu paling tergemuk berapa beratnya? Yang paling gemuk dulu di 192. 192 kg, sekarang bisa turun 96 kg. Nanti mungkin bisa cerita-cerita kepada kita ya Mas Arya ya, apa saja yang dilakukan hingga kemudian sampai sekarang kelihatannya fit sudah. Tapi kita juga akan dengarkan cerita dari Pak Herman. Pak Herman ini merupakan kerabat dari Fajrin yang juga kita dapatkan informasinya selama ini membantu keluarga dari Fajrin dan juga membantu aktivitas dari Fajrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Herman. Selamat malam Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Herman ini seberapa dekat dengan Fajrin? Oh, saya ini rumahnya memang nempel Bu. Jadi dekat sekali gitu. Setiap aktivitas Fajri itu saya
selalu lihat setiap saat. Jadi selama ini Pak Herman yang membantu Fajri dan ibunya? Iya, kalau ada keperluan yang kira-kira dia tidak bisa, dia akan memanggil saya, menelpon, ngasih tahu dia minta perlu bantuan gitu, Bu. Biasanya menelpon Pak Herman ini minta bantuan apa, Pak? Apa yang tidak bisa dilakukan oleh Fajri? Ya seperti toka, masukin air ke galon, ya seperti kalau lagi karpet, kalau memang saya perlu bisa bantu, saya bantu, dan ke warung, dan setiap kegiatan yang dia tidak bisa kerjakan, orang tuanya dan Fajri itu saya, Bu, yang membantu untuk mereka memang hanya Fajri, tinggal berdua saja ya Pak ya di rumah ya Pak, Fajri dengan ibunya ya? Iya, berdua saja. Baik, Pak Herman, ya. ya kenapa Pak? Kenapa? Ya itu juga, Bu, kondisi ibunya juga memang fisiknya juga memang lemah gitu, Bu. Berdua memang, makanya saya juga emang karena berdekatan banget ya, saya juga akhirnya ya sosial, kita juga artinya ya sampai prihatin juga ngeliat aktivitas sehari-harinya gitu. Ya, Pak Herman, kami dapatkan informasi tadinya Fajri ini beratnya 150 kg. Kemudian juga masih bisa bekerja, masih bisa beraktivitas. Tapi kemudian kenapa Pak yang menyebabkan Fajri kemudian tidak bisa beraktivitas apa-apa, kemudian beratnya jadi naik begitu banyak? Oh iya, Bu, karena kan selama 4 tahun di sini, di Pedurenan, itu selama 1 tahun awal datang memang udah besar badannya, tapi bisa beraktivitas naik motor, dan juga itu motor joknya hanya memang dia sendiri yang diduduki. Dan 1 tahun ke depan ini, nah karena dia ada kecelakaan itu di motor, jadi 1 tahun itu dia nggak bisa keluar selama 1 tahun, sehingga dia tidak bisa Ya, iya Pak, terus silakan Pak, silakan dilanjutkan lagi. Sehingga Fajri tidak bisa beraktivitas seperti yang 3 tahun yang lalu. Karena di sini dia sudah 4 tahun, nah 1 tahun kemarin ini dia tidak bisa beraktivitas. Selalu udah duduk aja begitu, Bu, nggak bisa artinya beraktivitas seperti yang sebelumnya. Nggak bisa seperti semula ya Pak ya, gara-gara jatuh dari motor setahun yang lalu, begitu kan Pak? Iya, kena ini motor. Jatuh dari motor tuh kemudian cederanya apa Pak? Itu kaki, Bu. Tapi kaki juga tidak ada dijahit ya, cuma kena bengkak aja, kena motor itu selaknya, kan dia bilang. Makanya akhirnya saya ajak ke rumah sakit, puskesmas periksa tidak mau. Kenapa Pak nggak mau berobat? Karena badannya memang dia besar, dia juga tidak mau, nanti dia ngerepotin, dia bilang nanti warga juga kasihan bawanya bagaimana. Nah saya juga memang cuma akhirnya Fajri minta hanya dibelikan minyak-minyak urut gitu, Bu, seperti UGP apa tuh sama minyak tawon gitu. Pak, untuk yang dikonsumsi Pak, makanan sehari-hari Fajri ini, adakah perubahan Pak? Atau sama sebetulnya seperti biasanya ketika beratnya masih 150 kg selama setahun belakangan ini? Selama setahun ini, Bu, memang makan ya, kalau saya kan selalu perhatikan memang makan ya biasa ya, Bu, ya makan Mas. Cuman memang pengemilannya selalu sering saya perhatikan, pengemilnya. Sehingga badannya memang menjajah 1 tahun itu nggak keluar, nggak beraktivitas, makin besar badannya. Jadi apa Pak biasanya? Yang dimakan itu apa saja? Cemilannya apa saja biasanya? Itu dia sukanya, Bu, ya seperti yang garing-garing, seperti kerupuk, dan ada yang makan-makan seperti kayak sukro, yang dia suka tuh seperti itu, yang agak garing-garing gitu, yang renyah-renyah dia makan. Ya, sampai saya kan kalau disuruh beli, saya belikan, karena kita juga kan kasihan dia pengen makan ngemil gitu, Bu, ya. Jadi selama ini yang menyediakan makanannya termasuk cemilan-cemilannya Pak Herman ya? Kalau mau makan sehari-hari ibunya Fajri. Masak paling dia seminggu 2 kali. Karena ibunya juga kalau mau masak kan ngeraba-ngeraba tembok, karena fisik badannya juga lemah. Paling dia masak lauk seadanya, kadang-kadang beli online lauk-lauknya gitu. Pak Herman, sebelumnya ini pekerjaan Fajri apa? Sewaktu masih bisa beraktivitas?
Oh, sebelumnya dia itu aktivitasnya punya seperti kayak biro jasa gitu, Bu. Suka ngurusin STNK, BPKB di Polda gitu. Walaupun badannya besar, dia tetap ada aktivitas untuk namanya membantu orang tua itu Fajri. Makanya selama 1 tahun ke depan dia tidak ada beraktivitas karena badannya sudah nggak bisa bawah makin besar gitu, Bu. Baik, nah Makin ketika besar. kemudian Bapak tidak bekerja lagi, Fajri ini tidak beraktivitas, kemudian untuk pembiayaan dari mana Pak, pembiayaan keluarganya? Oh, kalau pembiayaan kan itu kan saya juga kadang-kadang tanya ada keluarga katanya yang ada subsidi bantuan dari keluarga. Saya juga nggak sempat nanya keluarga dari mana ya, Bu ya. Hanya dapat kiriman, diambil nanti diambil di ATM gitu, Bu. Yang ambil Pak Herman juga? Enggak, kalau itu anak saya yang SMP, karena kan kadang-kadang saya tidak ada tuh, Bu. Saya juga ada pekerjaan gitu. Jadi saya juga kalau anak saya disuruh, ya saya nggak tahu gitu, Bu. Jadi anak Bapak yang membantu untuk mengambilkan uang di Iya. ATM. Jadi Fajri ini memang Iya, tidak bisa SMP. bergerak apapun ya Pak? Tidak bisa beraktivitas Iya, lagi ya iya, Pak? Bu. Baik. Iya, benar. Ya, baik, Dokter Putri, mungkin juga ini pelajaran buat kita apa yang menjadi penyebab obesitas ini. Apalagi kalau kita lihat dari kasusnya Fajri ini dalam jangka waktu setahun timbangannya atau berat badannya sampai 2 kali lipat dari 150 kilo sampai 300 kg hanya dalam 12 bulan, 8 sampai 12 bulan terakhir, Dokter. Ya, jadi kalau untuk penyebab obesitas sendiri yang pertama ada yang kita tidak bisa ubah, yaitu dari segi genetik. Jadi memang orang-orang yang memang punya genetik obesitas dia pasti akan lebih cenderung lebih cepat naik berat badannya. Nah, kalau melihat yang kedua, itu yang bisa kita ubah yang terjadi di Mas Fajrin tadi ya. Yang pertama adalah dari lifestyle, asupan makanannya. Kalau kita perhatikan makanannya ini mungkin secara makanan kesannya biasa, tapi sebetulnya lebih dari kebutuhan kalori hariannya. Belum lagi cemilan. Cemilan yang disebutkan tadi kan tipikalnya gorengan ya. Jadi pasti akan ada banyak sekali hidden fat atau hidden calories atau kalori-kalori tersembunyi di dalam cemilannya tersebut. Apalagi tidak diimbangi dengan aktivitas fisik yang baik. Jadi dia lebih banyak tirah baring tadi ya kalau kita dengar aktivitas fisiknya kurang sehingga hal ini akan membuat dia surplus atau berlebih asupan kalorinya. Ini akan membuat dia berat badannya semakin mudah naik tentu saja. Baik, apa sih bahayanya dari obesitas ini, Dokter? Ya, untuk obesitas tentu saja yang pertama kontrol parameter dalam tubuh biasanya pasti akan banyak yang berubah. Kontrol gula darahnya jadi tidak baik. Yang kedua pastinya ke arah lemak juga pasti akan meningkat ya. Semakin banyak lemak dalam tubuh kita maka resiko untuk sindroma metabolik seperti penyakit jantung, stroke atau bahkan kanker itu juga akan lebih besar. Kansnya juga besar peluangnya untuk bisa terkena kanker seperti itu. Betul. Apa hubungannya sama obesitasnya, Dok? Ya, jadi setiap ada peningkatan massa lemak dalam tubuh kita, terutama orang-orang yang obesitas, maka setiap hari dia akan mengalami radang kronis jangka panjang tanpa disadari. Radang kronis di bagian apanya, Dok? Di seluruh tubuhnya dia. Organ internalnya? Betul, jadi semakin tinggi lemak dalam tubuh kita, maka radang itu akan terjadi semakin besar. Maka yang terjadi resikonya salah satunya bisa misalkan penumpukan lemak di dinding pembuluh darah. Makanya resiko tadi ya jantung, stroke akan besar. Atau ke arah parameter lain yaitu ke arah kanker. Itu juga akan meningkat. Baik, dengan kondisi seperti ini 300 kg ini sebenarnya upayanya itu seperti apa? Masalah apa yang harus diselesaikan lebih dulu, Dokter? Baik, Biasanya? kalau melihat kondisi sampai sudah 300 kg ya, maka pasien ini sebetulnya untuk Mas Fajrin itu sudah mengalami kondisi obesitas morbid. Morbid itu dari kata morbiditas, artinya memang tingkat resiko kematiannya itu lebih besar. Tingkat resiko kematiannya? Betul. Sampai berapa persen selama ini kasus-kasus yang terjadi, Dokter? Iya, kalau seperti Mas Fajrin memang tidak terlalu besar, tapi untuk obesitas morbid sejak pandemi itu cukup meningkat tajam. Bahkan sudah terjadi pandemic over fat sejak pandemi kemarin ya. Oleh karena itu memang orang-orang seperti Mas Fajrin itu terapinya tidak bisa hanya dari lifestyle makanan saja. Biasanya sudah akan mengacu ke terapi medis hingga ke operasi, biasanya operasi bariatrik. Ya. Nanti kita akan berbincang-bincang lebih lanjut lagi mengenai hal ini, termasuk Pak Herman. Kita juga akan dapatkan cerita lagi dari Pak Herman sebenarnya bagaimana selama ini, apa yang sempat menjadi keluhan, curahan hati dari Fajrin kepada Pak Herman. Dan juga nanti Arya juga bisa cerita bagaimana kemudian upayanya, usahanya untuk bisa memerangi obesitas dan saat ini sudah turun banyak berat badannya. Kita akan kembali saat lagi.